Kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf saya baru bisa mengupload untuk kisi-kisi UAS pemrograman dasar untuk periode ganjil 2022-2023. Nah, berapa hal yang perlu rekan-rekan persiapkan selaras dengan yang sudah Pak Hafid sampaikan di kelas, bahwa yang pertama Pak Hafid menjunjung tinggi asas keunikan sekaligus juga asas originalitas ya dari masing-masing kalian ya, sehingga pastikan dalam pengerjaan UAS pemrograman dasar rekan-rekan menerapkan prinsip tersebut di dalam pengerjaan soal. Ya, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Satu, yang menjadi krisis saat ini adalah kita tidak krisis orang pintar, kita tidak krisis orang yang punya pengetahuan yang luas, tetapi kita krisis orang-orang yang amanah atau yang bisa memastikan dia tidak mengambil yang bukan haknya. Kedua, prinsip ini juga penting untuk menumbuhkan ketajaman teman-teman, bagaimana teman-teman merespon kondisi yang ada di sekeliling teman-teman, kemudian mencoba untuk membuat solusi dari permasalahan yang ada. Ini seperti halnya yang selalu digaung-gaungkan sebagai seorang mahasiswa, sebagai agent of change, maka teman-teman wajib untuk bisa memahami konteks tersebut. Nah, sehingga melalui pemrograman dasar ini menjadi salah satu wahana untuk teman-teman belajar bagaimana mengimplementasikan ilmu walaupun sedikit atau banyak yang telah teman-teman pelajari ke dalam sebuah aksi nyata penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan rekan-rekan masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk lebih detail mengenai soal yang akan keluar pada ujian pekan depan. Yang pertama, soalnya hanya ada 4 dengan komponen yang pertama. Nomor 1 yang saya tuntut adalah mahasiswa yang mampu memahami konsep kondisi pada pemrograman dasar. Nah, ini selaras dengan yang sudah teman-teman pelajari ya. Di dalamnya ada kondisi, kemudian ada multi level atau biasa kita sebut sebagai nested atau bersarang. Nah, kemudian soal nomor 2 sampai dengan nomor 4 adalah teman-teman dituntut untuk mampu memahami dan mengaplikasikan kebutuhan di dunia nyata dalam bentuk flowchart dan juga coding. Nah, dalam proses identifikasi masalah yang ada di sekeliling teman-teman, maka teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah mengkonstruk bagaimana sebuah masalah itu terjadi dan kira-kira solusinya harus seperti apa. Nah, maka secara tidak langsung sebenarnya di dalam pikiran masing-masing itu teman-teman sudah membuat sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah atau biasa kita sebut sebagai flowchart ya. Dan tentu saja flowchart tersebut juga harus diimplement ke dalam sebuah code ya, sesuai dengan judul mata kuliah ini yaitu pemrograman dasar. Jadi teman-teman dari cara berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut harus kemudian dikonversi ke dalam sebuah coding. Maka soal 2 sampai 4 ini menuntut teman-teman untuk memilih salah satu kasus dan pastikan kasus tersebut unik yang hanya terjadi pada diri teman-teman sendiri. Kemudian coba dikonstruk permasalahannya, kemudian dikonstruk solusinya, kemudian diimplement konstruksi penyelesaian masalahnya ke dalam sebuah coding. Nah, itu adalah kira-kira kisi-kisi UAS untuk pemrograman dasar. Nah, kemudian terkait hal-hal yang lain silakan nanti bisa ditanyakan secara personal ya.
kepada Pak Fit ya selaku dosen pengampu untuk paruh kedua ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang teman-teman temui setelah atau pasca ujian yang mengganjal, silakan boleh ditanyakan kepada Pak Fit, kecuali nanti soal nilai ya. Jadi kalau nilai nanti saya akan koordinasi dengan Pak Haji selaku koordinator mata kuliah. Kemudian untuk rilis nama-nama yang mungkin nanti nilainya dianggap belum cukup ya, maka nanti akan dilakukan mekanisme pemanggilan dan juga ujian ulang ataupun juga tambahan tugas ya. Tapi semuanya nanti akan saya koordinasi terlebih dahulu dengan Pak Haji Seto. Untuk detailnya mohon teman-teman dapat menanti ya. Tapi jika di luar itu silakan misalnya teman-teman ada kendala boleh menghubungi saya ya, menghubungi Pak Afid. Baik, mungkin itu yang menjadi concern kita bersama terkait kisi-kisi UAS. Cukup sederhana rule-nya, semoga teman-teman bisa mengimplement apa yang menjadi kisi-kisi yang sudah saya sampaikan ke dalam UAS dan teman-teman semua mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, terima kasih teman-teman, kita akhiri video kali ini. Semoga teman-teman dapat meresapi betul apa yang saya sampaikan dan memperoleh nilai yang baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.